Bab 2. Dampak sosial informatika. Aspek sosial penggunaan komputer. Manfaat dan peranan komputer. Manfaat penggunaan komputer antara lain yaitu 1. Sebagai sarana komunikasi. Manfaat komputer pertama yang bisa digunakan oleh hampir seluruh orang adalah dengan menjadikannya sebagai alat komunikasi. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Kebanyakan dalam lingkup dunia kerja seperti perkantoran menjadikan komputer sebagai perangkat vital yang digunakan oleh hampir semua tingkatan. Yang ketiga, penunjang pendidikan. Kini sebagian besar sekolah telah menjadikan komputer sebagai alat yang sangat membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, membuat suasana belajar mengajar menjadi lebih hidup alias tidak monoton. Yang keempat, berbisnis. Untuk mendapatkan seperangkat komputer memang tidaklah mudah. Namun, dengan memiliki komputer ini, kamu bisa menjadikan investasi untuk mencari uang, yaitu dengan membuka usaha. Hanya bermodalkan komputer dan koneksi internet, kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan. Yang kelima, sebagai media hiburan. Salah satu manfaat komputer yang bisa kamu dapatkan adalah bisa mempermudah mencari hiburan tanpa perlu keluar rumah. Banyak sekali hiburan yang bisa didapatkan dari komputer. Misalnya saja dengan menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Dampak positif penggunaan TIK, yaitu membantu penggunaannya untuk menjalin komunikasi jarak jauh, mempermudah penggunaannya untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman yang jauh, dan juga bisa menyampaikan suatu berita yang cepat dan praktis tanpa harus menunggu beberapa hari. Menambah pengetahuan dari berbagai macam hal yang tidak bisa didapatkan di televisi, majalah, atau buku. Dengan teknologi komputer, kita bisa mengetahui berita-berita yang update setiap harinya, sehingga siapapun dapat mengakses berita dengan cepat. Dampak negatifnya, dijadikan sarana memperoleh gambar-gambar yang kurang pantas, membuat seorang menjadi kecanduan teknologi komputer, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemerasan dan pemalsuan identitas. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah salah satu tindak kejahatan yang mana pelakunya bisa dikenakan tindak pidana Undang-Undang ITE yang telah ditetapkan. Jenis-jenis cybercrime. 1. Data forgery atau pemalsuan data. Yang kedua, data thief atau pencurian data. Yang ketiga, hacking adalah lebih mengarah pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dengan tujuan meningkatkan kemampuan komputer, akan tetapi mayoritas hacker menyalahgunakan kemampuan dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Yang keempat, cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain. Yang kelima, illegal contents atau menyebarkan konten ilegal. Yang keenam, akses ilegal adalah masuk ke akun orang tanpa izin dengan sengaja sebagai suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Yang ketujuh, carding atau penyalahgunaan kartu kredit. Yang kedelapan, cyber espionage atau memata-matai. Yang kesembilan, cyber deepfake squatting adalah kejahatan di mana pelakunya meniru dan mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Yang kesepuluh, cyberwatting adalah perilaku kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi.